أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya di mana Allah taala dalam Al-Qur'an membekali kita dengan banyak nasihat agar kita itu tepat di dalam bertindak. Surat An-Nisa ada kesamaan dengan Al-Ahzab, di mana pembicaraan mengenai menghadapi orang perempuan sama dengan menghadapi musuh. Jadi kalau pada surat An-Nisa Allah Ta'ala berbicara mengenai orang perempuan, berbicara mengenai peperangan. Surat Al-Ahzab Allah berbicara mengenai orang perempuan, bicara mengenai peperangan. Seolah-olah energi yang dipakai untuk menghadapi musuh di peperangan yang begitu banyak jumlah orang lakinya sama dengan menghadapi satu orang perempuan di rumah. Menghadapi orang laki satu batalion, gitu ya, tenaganya sama menghadapi satu orang perempuan di rumah. Begitu ya, sama, tenaganya sama, gitu ya. Karena menghadapi orang laki, saya tidak kenal siapa dia, gitu ya, tidak ada emosi. Mau dia mati silahkan, mau saya bunuh memang. Tapi kalau yang di rumah, ini repot ini. Begitu ya, bahasa Inggris tak ngerti, bahasa Jerman tak ngerti, segala bahasa tak ngerti. Diam akhirnya. Begitu ya, kalau di peperangan dor selesai. Kan itu tuh gampang. Tapi kalau di rumah segala ilmu tak keluar, gampangnya tak ngomong. Begitu ya, itu yang terjadi. Begitu padat Allah Ta'ala pada awal surat An-Nisa bercerita mengenai orang perempuan, kemudian bicara mengenai peperangan. Al-Ahzab pada mulanya berbicara mengenai peperangan, kemudian bicara mengenai orang perempuan. Begitu ya, karena emosi tenaga yang dipakai sama. Yang dipakai sama, menghadapi satu orang perempuan dan mungkin satu batalion orang laki itu sama. Gitu ya. Maka Allah Ta'ala pada tahun 4 dari surat An-Nisa faqatil fi sabilillah. Silahkan kata Allah Subhanahu wa taala, faqatil fi sabilillah. Hendaknya engkau, gitu ya, hendaknya engkau ya Rasulullah berperanglah fi sabilillah. Di sini kelihatannya kan ya ini kan pakai dhamir anta, satu mufrad. Kalau begitu berarti hanya Nabi saja yang diperintahkan untuk berperang. Ya benar ya salah. Benarnya memang Allah Ta'ala menekankan kepada Nabi untuk berperang. Soal tidak ada yang membantu beliau tidak apa-apa. Makanya beliau kalau pada waktu peperangan di mana misalnya tiba-tiba keadaan berbalik, orang beriman yang semula menang menjadi kalah, semburat sahabat pada perang Uhud, gitu ya. Lalu pada sesudah Fathu Mekah menghadapi Hawazin,
sahabat kocar-kacir. Nabi tidak, Nabi tetap standing. Nah, gitu. Nabi itu katanya Ali bin Abi Thalib, gitu, kalau sudah peperangan itu menjadi hebat, kami mendekati Nabi, kami jadikan Nabi sebagai tameng. Nah, gitu. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib ya, yang menjadi ikon keberanian, dia berkata, kalau sudah peperangan menjadi hebat, menjadi tidak karu-karuan, kami mendekati Nabi. Gitu ya. Kami jadikan Nabi itu sebagai tameng. Nah, jadi Nabi menempatkan dirinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan peperangan. Nah, di mana beliau tidak merasa perlu harus dibantu. Nah, tidak. Itu pemimpin. Pemimpin itu kalau dia sudah bertekad melaksanakan sesuatu dikerjakan. Nah, misalnya pada waktu perang Uhud, datang orang dari Mekah, rapat sahabat yang sudah pernah perang Badar, bilang tidak perlu, di sini saja, tidak usah keluar. Yang pemuda, loh, yang belum pernah ikut perang Badar, loh, tidak bisa. Kita harus menghadapi keluar Madinah. Begitu. Sudah ya, diputuskan berangkat ya, berangkat. Nabi masuk rumahnya, dia pakai baju perangnya. Setelah keluar, begini Rasulullah, setelah kita berdiskusi lagi, kita putuskan tidak usah berangkat. Oh, tidak bisa. Seorang Nabi kalau sudah menggunakan pakaian perangnya tidak boleh dilepas sampai selesai perang atau dia mati. Nah, gitu. Berangkat dia. Nah, begitu ya. Berangkat lah. Sudah melaksanakan perang Uhud. Meskipun beliau dalam keadaan terluka, di mana gigi beliau patah dan sebagainya, lalu wajah beliau mengeluarkan darah yang tidak bisa berhenti darahnya, gitu ya. Lalu dicuci di Bukit Uhud. Pada malam harinya, di saat sahabat semuanya tertidur karena sudah capek, luka-luka, lah, beliau berdiri sholat, berdoa sampai subuh. Bukan beliau ikut geblak sekali tidur, enggak. Beliau berdiri, sholat, berdoa, untuk memohonkan ampun kepada sahabat, dan seterusnya. Itu pemimpin begitu. Pemimpin itu waspada, dia yang paling waspada. Bukan dia lalu ya tidak tahu loh, bukan begitu caranya. Tidak tahu, harus tahu. Loh, kok tanya saya lah, tanya siapa? Begitu ya, harus tahu. Yang paling tahu itu pemimpin. Pemimpin itu orang yang paling tahu tindakan yang paling tepat, itu pemimpin. Adapun soal rapat, musyawarah, ya itu formal saja. Tapi dialah orang yang paling tahu di dalam mengetahui apa yang terbaik untuk bawahannya, untuk kaumnya, untuk umatnya, untuk keluarganya, untuk warganya dan sebagainya. Itu pemimpin. Itu yang terjadi. La tukallaf illa nafsak. Tidak dibebankan kecuali engkau. Begitu. Begitu ya. Wa harridil mu'minin, baru harridil mu'minin, bangkitkanlah orang beriman, didorong ayo berangkat. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina amanu. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu dengan peperangan itu mencegah kita dari kejelekannya orang kafir. Begitu ya. Semoga kita itu dengan berangkat berperang akan bisa melindungi kita dari gitu ya, dari bahayanya orang kafir. Tapi kan sudah berusaha, gitu ya, sudah berusaha. Jangan kita hanya berdoa saja. Loh, hasil dari kita itu beribadah pada Subhanahu wa taala adalah kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau beribadah tidak menghasilkan apapun, bagaimana ini? Seperti pohon tidak menghasilkan buah. Tidak salah ibadahnya, tidak salah pohonnya, tapi harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya lah. Kalau tidak ada hasilnya lah,
Berkorban itu tidak harus langsung besar, sedikit demi sedikit. Sholat pada waktunya, gitu ya. Lalu bangun malam, berpuasa, itu semua mendidik. Mendidik dengan menguatkan diri. Karena disitulah kemuliaan kita. Kemuliaan kita itu adalah saat kita mau berbuat, bertindak. Nah, kalau kita diam saja, tidak ada kemuliaannya. Nah, begitu ya. Saya pintar, tapi saya tidak mikir. Ya, mantap. Dari mana tahu kepandaiannya? Oh, saya itu baik loh ya. Uang saya banyak, tapi tidak sedekah. Nah, gitu ya. Dari mana tahunya? Oh, saya itu bisa lah ya. Bisa itu dibuktikan. Nah, gitu ya. Dibuktikan bahwa saya itu bisa. Begitu, baik. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tangkilah. Allah Ta'ala itu keras sudah ya. Gitu ya. Allah Ta'ala itu pukulannya keras tuh ya. Kalau kita melihat orang kafir punya senjata, punya kemampuan, punya kehebatan yang kita kagumi, gitu ya. Allah Ta'ala tidak kagum. Kalau kita melihat orang kafir itu punya apa tidak tahu, yang kita kagumi, ketahui Allah Ta'ala itu tidak kagum. Nah, begitu ya, Allah Ta'ala tidak kagum, Allah Ta'ala lebih keras. Nah, tapi apa gunanya kalau Allah Ta'ala itu membinasakan orang kafir, menghancurkan orang yang salah, tapi yang dibela tidak berbuat apapun. Jadi apa tujuannya pembelaan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu membela kita karena ada yang mau kita kerjakan. Begitu ya, Allah Ta'ala itu membela kita karena ada yang mau kita kerjakan. Begitu ya, ini mesti kita pahami. Allah Ta'ala membela kita karena kita dihalangi oleh orang kafir dari beribadah dan sebagainya. Nah, makanya kita berperang supaya kita bisa beribadah. Ya, kalau orang kafirnya sudah Allah Ta'ala kalahkan, hancurkan, lalu kita tidak beribadah, ya buat apa? Gitu ya. Jadi kita mesti ngerti apa tujuannya Allah Ta'ala menolong kita agar kita itu jadi mulia. Nah, mulianya itu ya ibadah. Nah, kalau kita sudah ditolong, orang kafir sudah dihancurkan, wa asyaddu tangkila, gitu ya. Allah Ta'ala itu juga balasannya hebat kepada orang kafir. Nah, tapi setelah ditolong tidak ada yang mau kita kerjakan, buat apa? Gitu ya. Karenanya hendaknya kita di dalam membela Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengharapkan kemuliaannya. Nah, di sini ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir, dorongan untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Bukhari, bahkan dari Bukhari bersabda, "Man amana billahi wa rasulih wa aqamas salata wa ataz zakata wa shoma Ramadan." Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, kan tidak ada haji di sini, tidak ada haji. Kana haqqan 'ala Allah aydkhilul jannah. Maka Allah Ta'ala wajib memasukkannya ke dalam surga. Hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardhih alladhi wulida fiha. Baik itu dengan cara berhijrah, kalau perlu hijrah, kalau tidak perlu buat apa? Atau dia bertempat di rumahnya, memang tidak perlu hijrah dia. Ada yang harus berhijrah, kemudian jihad. Ada lagi yang tidak perlu berhijrah, memang dia diserang dari luar, ya dia tidak usah pindah kemana-mana. Maka tetap dapat pahala jihad. Qalu ya Rasulullah, afala nubashshir an-nas bidzalik? Ya Rasulullah, apa perlu kami beritahukan manusia? Nabi tidak menjawab. Beliau bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajah." Surga itu ada 100 derajat. A'adallahu lil mujahidin fi sabilillah. Allah Ta'ala siapkan buat mujahidin fi sabilillah, buat orang yang jihad fi sabilillah. Baina kulli darajatain kam baina sama wal ardi, antara satu dan yang kedua, di antara jarak antara setiap derajat itu seperti bumi dan langit. Fa idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus. Kalau kita minta surga, mintalah al-firdaus. Nah, gitu ya. Jadi Nabi itu bukan berbicara itu urut. Nah, urut. Gitu ya. Pertama beliau berkata, gitu ya, mengenai ibadah. Lalu kemudian beliau berkata, di sana itu di surga itu ada 100 derajat ya.
Di antara setiap derajat jaraknya antara bumi dan langit. Buat siapa? Buat yang jihad fisabilillah. Lah. Begitu ya. Oleh karenanya, lah, kalian kalau minta surga, mintalah al-firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatu al-jannah. Itu tempat yang terbaik di surga. Nah, artinya kalau kalian itu kepingin mendapatkan tempat yang terbaik, ya jihad. Nah, begitu loh. Logikanya begitu dibalik. Kalau kalian itu kepingin mendapatkan yang terbaik, ya kerjakan yang terbaik lah, kan begitu. Yaitu membela Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Kalau kepingin yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Itu membela Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa 'alal jannah, yang tertinggi. Nah, wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya itu ada arsyur rahman Allah taala. Wa minhu tufajjar anharul jannah. Dari situlah munculnya sungai-sungai di surga. Nah, jadi Nabi itu tidak ngajari kita semoga masuk surga, tidak. Begitu ya, bukan semoga, tidak. Lihat istrinya Fir'aun, Rabbibni ali indaka baitan fil jannah. Dia minta rumah di surga. Begitu ya, karena dia sudah berbuat di dunia, sabar menghadapi Fir'aun. Begitu. Orang beriman itu punya target di surga, bukan semoga masuk surga loh. Harus masuk surga itu, bukan semoga lah. Kalau semoga, kalau enggak bagaimana? Nah, begitu ya. Kalau enggak bagaimana? Nah, ya sudah, depannya surga, enggak apa-apa loh. Enggak bisa depannya surga, gitu ya. Pekarangannya ya enggak bisa. Harus masuk surga, begitu ya. Seperti orang yang terakhir masuk surga, Allah Taala keluarkan. Nah, ya Allah, saya minta di bawah pohon. Tak minta apa lagi? Pohon. Ya Allah, tolong dekatkan saya di dekat surga. Tak minta apa lagi? Kata Allah Taala, dah itu saja sudah. Depannya surga. Dengar dia. Ini seperti ada orang depannya rumahnya orang, dengar piring kelinting-kelinting lah. Baunya keluar, ada masih mandi kebuli lah. Ditengok. Itu jendelanya banyak yang makan, masih ada sisanya lah. Oh ya, masuk dia lah, misalnya lah. Ini minta, ya Allah tolong masukkan saya ke surga. Nah, ini manusia ya, sudah dikeluarkan dari neraka, minta di bawah pohon. Di bawah pohon minta sebelahnya surga. Sebelahnya surga minta masuk surga dia. Nah, ini terakhir masuk surga. Begitu ya. Tapi bukan target itu. Targetnya orang beriman itu harus. Nah, Nabi ajarkan harus mintalah surga yang paling tinggi, yaitu jihad. Nah, tapi tidak ada temannya loh. Dan Nabi sendiri tidak disuruh cari teman. Gitu ya. La tukallaf illa nafsak, kata Allah Ta'ala. Begitu ya. Faqatul fi sabilillah la tukallaf illa nafsak. Kamu berangkat berperang, tidak dibebani kecuali engkau saja ya Rasulullah. Begitu ya. Baru waharijil mu'minin, tolonglah orang beriman. Nah, jangan dibiarkan. Setelah Nabi itu mandiri beliau, gitu ya, baru beliau mengajak, mau perang tak ini? Nah, mau berangkat tak? Nah, begitu ya. Nah, mereka memang sudah sejak awal dilatih oleh keadaan, di mana mereka sebelum Islam datang sudah terbiasa berperang untuk membela kehormatan. Cuma bukan karena Allah Ta'ala. Baik di Mekah, orang Mekah maupun orang Madinah. Nah, kemudian yang di Mekah disiksa oleh orang kafir. Nah, berangkat mereka ke Madinah. Jadi waktu Nabi SAW itu mengajak melawan orang kafir, itu sudah biasa. Sudah biasa, tidak ada masalah. Bukan hal yang baru. Wah, kita ini tidak bisa megang pedang. Nah, begitu ya. Kita ini tidak bisa, tidak terbiasa, tidak ada. Sudah biasa mereka itu. Megang pedang itu sudah biasa. Keberanian itu sudah ada. Skill itu sudah ada. Harga diri itu sudah ada. Gitu ya. Jadi elemen-elemennya, pendukungnya itu sudah ada. Tinggal niatnya karena Allah Ta'ala. Tapi sudah siap mereka. Jadi sudah siap untuk berperang. Begitu ya. Itulah sahabat. Gitu ya. Pagi hari mereka kerja, malam menghafalkan Al-Quran. Nah, pagi hari kerja, malam menghafalkan Al-Quran mereka. Gitu ya. Disuruh jihad, gampang. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala melindungi mereka dari dunia. So, kalau mereka oleh Allah Ta'ala diberi rezeki berlimpah, nah, gitu ya,
masjidnya ada karpetnya, ada AC-nya, begitu ya, nggak bisa. Ini masjidnya tanah bawahnya, atasnya pelepah kurma, kalau hujan basah, suruh perang berangkat mereka. Nah, begitu ya. Nah, kalau ini begitu ya, perang Badar, begitu ya. Kalau tidak salah, bukan perang Badar, yang satunya lagi Uhud kalau tidak salah. Itu Syawal. Kalau kita Syawal masih sojo-sojo. Jangan sekarang. Habis ketupat, ketupat masih sebentar lagi, tidak ada perang. Sahabat itu begitu musyawarah, Nabi pakai baju berangkat. Bukan musyawarah tanya sama istri dulu, Ahlul Bait tanya boleh apa enggak. Kenapa? Tidak ada istrinya, dia Makkah istrinya. Berangkat mereka lah. Begitu. Jadi mereka itu total. Kita membela Allah itu total, bukan ya sebagian untuk Allah Taala, sebagian untuk tidak. Nah, kafah total mereka itu, bukan sebagian tidak, sudah kafah mereka itu. Nah, ada yang waktu Miqdad bin Aswad, Miqdad bin Aswad, kita itu dulu perang habis-habisan. Ada orang menghadapi orang tuanya, menghadapi anaknya. Gitu ya, yang kafir dihadapi ini bapaknya, tidak ada masalah. Kafir ya kafir, soal itu anak, itu bapak, saudara, tetangga, keluarga tidak bisa, kafir ya kafir. Jadi Islam benar-benar memisahkan mereka. Kalau mereka itu kafir, melawan saya ya saya bunuh lah, kafir mereka. Bahkan sebagian orang beriman yang tidak mau hijrah, ia dibunuh oleh sahabat karena tidak mau hijrah, nggak tahu dia tidak hijrah. Perang di pihaknya orang kafir, ya kita bunuh. Begitu ya, sahabat itu begitu tegas. Ya, di dalam membela Allah Subhanahu wa taala itu tegas. Sehingga kelihatan siapa yang munafik, kelihatan. Begitu ya, orang munafik itu kelihatan. Karena mereka yang membela Allah Taala pun juga kelihatan. Karena yang membela Allah Taala itu kelihatan, jelas, tegas. Maka yang munafik pun juga kelihatan. Ini orang munafik ini. Tengah-tengah perang, 300 orang pada waktu perang Uhud mengundurkan diri dari yang 1.000 orang menjadi 700, menghadapi 3.000, gitu ya, 3.000 orang, 1 lawan 4, 1 lawan 4, 1 lawan 4. Kalau perang Uhud, perang Badar, 300 lawan 1.000, 1 lawan 3. Perang Uhud, 1 lawan 4. Perang Ahzab tidak bisa, terlalu banyak, pakai kondak mereka. Jadi sahabat itu di dalam beragama tantangannya itu bertambah. Sahabat itu dalam beragama tantangannya itu bertambah. Bukan ini lebih gampang dari tahun lalu, enggak, tambah. Soal jumlah mereka itu bertambah, iya. Tapi yang melawan pun juga bertambah lah. Gitu loh. Jadi manusia itu semakin usianya bertambah, tantangannya semakin besar. Bukan alhamdulillah sekarang saya ini tidak seperti dulu. Dulu itu aduh, tidak ada yang dimakan lah. Sekarang yang dimakan banyak, tapi gula lah. Kan begitu. Dulu udah ada uang, udah ada yang dimakan. Sekarang uangnya banyak, obatnya juga banyak lah. Begitu ya. Dulu udah ada uang, yang dimakan juga tidak ada uang. Sekarang uangnya banyak, obatnya juga banyak. Di kantong atas, kantong bawah lah. Begitu ya. Tekanan darah tinggi, segala macam. Ya, begitulah hidup ini. Gitu ya. Bukan lalu, oh saya alhamdulillah saya semakin usia bertambah semakin ringan, tidak. Karena manusia itu semakin dewasa, semakin bertambah usia, semakin matang dia, semakin mampu dia punya pengalaman hidup. Jadi dia semakin mampu menghadapi lah. Begitu yang untuk diberikan kepada yang juniornya. Nah, begitu ya, untuk diberikan kepada juniornya. Gitu, karena dia senior, sudah lebih dulu hidup, lebih tahu, lebih mampu, sudah berpengalaman menghadapi masalah lah. Jadi dia bisa mengajari yang juniornya loh. Gitu. Jadi bukan lalu semakin gampang, tidak. Kalau semakin gampang, semakin lemah dia, semakin bodoh akhirnya. Kalau orang itu tidak bertanggung tantangan, semakin gampang, semakin bodoh. Tapi kalau dia tertantang, berpikir, nah, gitu ya, jalan otaknya, tambah berat, badannya tambah kuat. Nah, begitu ya, tambah kuat badannya. Misalnya dulu kerja depan rumah, dulu kerja di rumah, sekarang di luar rumah tambah jauh lah, tambah banyak bergerak, tambah kuat badannya. Nah, kalau ini tidak, online, duduk aja di rumah begini ya, begitu ya, tidak bergerak dia. Nah, gitu ya, bukan semakin muda itu bukan semakin baik, semakin muda tidak identik dengan semakin baik. Begitu ya. Semakin kita tidak berpikir, tidak berusaha, nah,
tidak tertantang, gitu ya. Apa yang terjadi? Iman kita pun menjadi lemah. Kalau kita tidak ada tantangan, iman kita jadi lemah. Kalau kita tertantang, kita ditantang bertemu dengan orang-orang yang menghina Allah Ta'ala misalnya, gitu ya, menghina nabinya misalnya, gitu ya. Dulu Nabi tidak menghadapi mereka-mereka yang menghina Nabi itu di Madinah ya, di Madinah. Bukan dengan ucapan, tidak. Kalau ada orang yang menghina beliau, waktu di Madinah ya, beliau ngirim orang untuk menggorok orang itu. Jadi tidak rame-rame, tidak berbalas pantun, begitu ya, tidak berbalas pantun. Dia menghina, dibalas dengan tidak. Nabi ngirim orangnya digorok oleh Yahudi, selesai. Jadi tidak lama-lama, tidak panjang-panjang. Nabi menyelesaikan masalah, begitu ya. Shock terapi sehingga tidak berani, gitu ya. Orang mau melawan Nabi tidak, menghina Nabi tidak berani, bukan melawan, menghina tidak berani. Gitu ya. Bani Qainuqa, tidak salah, atau Bani Nazir, Nabi Bani Nazir, beliau ke tempat mereka, beliau perlu uang untuk membayar diah sahabat yang membunuh seseorang. Waktu beliau duduk, oleh orang Yahudi ada yang naik ke atasnya mau ditimbakan batu. Maka Nabi kasih tahu oleh malaikat, kamu berdiri. Nabi berdiri. Setelah itu Bani Nadir diusir dari Madinah. Bukan dinasihati, tidak boleh nakal-nakal ya, yang baik loh. Anak kecil dilus-lus kepalanya. Sudah, kamu diusir. Bani Nadir tidak terima. Bani Nadir pada waktu perang Ahzab, Bani Quraidah, Bani Nadir berhasil mengajak orang Quraisy dan kroni-kroninya untuk berangkat ke Madinah melawan Nabi. Tidak cukup orang Quraisy saja, tidak cukup orang Arab saja. Bani Quraidah diajak oleh Bani Nadir. Tidak bisa, kata Bani Quraidah, saya sudah ada perjanjian bilateral. Gampang, tidak usah dipikirkan, saya urus. Berangkat. Setelah mereka kalah, setelah ditinggal oleh orang Quraisy yang diusir oleh angin yang keras itu, Nabi sesudah pulang, masuk rumahnya, beliau buka baju mau mandi, kata malaikat Jibril, loh kok selesai? Loh, ya kan selesai? Belum, Bani Quraidah. Beliau kepung Bani Quraidah selama 30 hari. 30 hari. Setelah 30 hari, apa yang terjadi? Beliau kirim Ali bin Abi Thalib untuk berangkat membawa bendera untuk membuka gerbangnya Bani Quraidah. Satu orang saja, Ali saja, satu orang saja. Begitu terbuka gerbangnya, sahabat masuk, seperti hipermart, gitu ya. Ada sawah, ada harta, semuanya ada. Gitu ya. Jadi sahabat setelah bersabar menghadapi orang Quraisy 1 bulan, mereka kemudian bersabar menghadapi Bani Quraidah 1 bulan, tapi hasilnya sama dengan kerja setahun mungkin. Banyak harta bisa diambil. Bani Quraidah dikumpulkan, lalu kemudian Bani Quraidah mau minta mediator. Siapa mediatornya? Sa'ad bin Mu'ad. Kata saja Rasulullah, yang laki digorok. Kata Nabi SAW, kamu memutuskan dengan keputusan dari 7 petala langit dari Allah Ta'ala. Jadi kok Nabi menggali parit, dipenggal. Begitu ya. Oleh Nabi dipenggal, itu Netanyahu, semuanya itu, Rabin, itu dipenggal Nabi SAW. Begitu ya. Kok tega Nabi ya? Mereka juga tega kok. Kalau Nabi, tadi Nabi mau dilempar batu oleh Bani Nadir. Sekarang Nabi mau menyembelih. Itu sunnahnya Nabi itu. Nyembelih Yahudi itu sunnahnya Nabi. Kalau keberatan ya Nabi yang ngerjakan kok. Nabi ngerjakan. Itu contoh bagaimana Nabi itu tegas supaya bahaya itu tidak menjadi kemana-mana. Ini diusir, ngajak Quraidah. Bani Nadir diusir, ngajak Quraidah melawan. Oh, ternyata ini tidak bisa. Hanya diusir saja. Harus dihabiskan. Harus dihabiskan oleh Nabi SAW. Itu yang terjadi, begitu ya. Sekarang kita masuk ayat 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Ayat 85. Syafa' itu genap. Syafa' itu genap. Artinya siapa yang menggenapkan kebaikan, misalnya ada orang bangun masjid, orang punya tanah misalnya.
Orang punya tanah tapi tidak bisa bangun masjid. Oh, saya bantu. Nah, gitu ya. Jadilah sebuah masjid. Nah, gitu ya. Kita genapkan. Ada orang berbuat baik kurang, kita genapkan. Nah, gitu ya. Ada orang berbuat baik masih kurang biayanya, kita genapkan. Yakun lahu nasibun. Buat baik dia ada bagian kebaikan. Sebaliknya, wa man yashfa' syafa'at sayyi'ah. Siapa yang menggenapkan kejelekan? Ada orang mau beli khomer, uangnya kurang, saya tambahin, dapat dosa gitu. Yakun lahu kiflun minha. Beban kejelekan. Kalau nasib beban kebaikan. Kalau kiflun beban kejelekan. Ada orang mau beli narkoba, tidak jadi. Kenapa? Uangnya kurang, ini saya tambahin, sedekah ini. Loh, bukan sedekah, itu dosa itu. Begitu ya, dosa lah. Begitu ya. Ada orang buat tempat ibadah syirik, begitu ya, kurang gentengnya. Oh, saya berikan genteng. Toleransi beragama tidak bisa lah, dosa itu lah. Begitu ya, toleransi beragama tidak bisa. Begitu ya, berdosa tidak boleh. Itu urusannya dia kok. Dia bisa bangun ibadah, tempat ibadah sudah bagus. Gitu ya. Itu kok kita bantu dengan atau menjaga tempatnya. Lu ada apa saya jaga? Suruh jaga sendiri. Suruh berhalanya menjaga tempat ibadah kok saya disuruh menjaga. Misalnya begitu. Nah, jadi kalau kita Allah Ta'ala ingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan, tidak boleh. Ya. Kalau ada orang berbuat baik, kita bantu. Nah, begitu ya. Itu ada istilah saya lupa itu. Itqun nasama wa faqur raqabah. Itqun nasama wa faqur raqabah. Bahasa Indonesianya sama itu. Yaitu membebaskan budak. Ya Rasul, apa bedanya? Saya lupa bedanya. Cuma Nabi berkata begini. Kalau yang ini satu orang membebaskan budak satu orang. Kalau yang ini karonan, urunan, membebaskan satu orang budak. Begitu ya, kalau yang satu ini satu orang bebaskan satu orang budak, tapi yang ini urunan. Nah, begitu ya, yang ini urunan, budak mahal harganya. Tapi karena dia mungkin beriman dan mungkin diazab, terpaksa kita urunan membeli budak ini supaya tidak diazab. Nah, misalnya begitu. Nah, gitu ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau membeli 7 orang budak, di antaranya Bilal. Bilal itu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ditukari budaknya. Dia punya budak, ini saya tukari ya. Nah, ya, ditukari budaknya, lalu dia membebaskan Bilal. Membebaskan budak itu ya, terbebas dari api neraka. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, kepala dengan kepala. Begitu ya. Jadilah berbuat baik, jangan satu orang saja. Kalau kita melihat ada orang berbuat baik, itu artinya kita oleh Allah Ta'ala mau diberi pahala. Nah, ada orang bangun masjid. Nah, bagaimana ya? Kita di tempat ini perlu masjid. Nah, saya cuma bisa beli tanah. Lah, yang lainnya bagaimana? Oh, yang lainnya nanti nyumbang ini. Nah, yang lainnya nyumbang ini. Ya, jadilah sebuah masjid. Nah, Allah memang menjadikan itu agar semua kecipratan pahalanya. Begitu ya, Allah menciptakan begitu supaya semuanya kecipratan pahala. Kecuali mungkin misalnya ada orang yang sangat kaya, ya sudah, itu rezekinya dia, dia bisa beli tanah sendiri, bangun masjid sendiri, ya sudah rezekinya dia, diambil semua pahalanya lah. Itu pahalanya diambil semua, dia yang beli tanah, yang bangun masjidnya lah. Begitu ya, itu fadilah dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang mampu berbuat baik. Jangan dianggap gampang loh ya. Orang mau beli tanah, bangun masjid, lalu atau beli tanah, bangun sekolah, itu sesuatu yang diceritakan enak, dikerjakan belum tentu. Diceritakan wah iya ya, tapi belum tentu mudah dikerjakan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia yang ala kulli syai'in muqita. Allah Ta'ala itu lah yang menhafiz, gitu ya, hafizan, menjaga, mengawasi, gitu ya, yang membalas muqit itu yang bagaimana? Al-qut itu memang itu bekal.
Jadi Allah Ta'ala itulah yang memfasilitasi seseorang untuk bisa berbuat baik. Dalam arti begini, Allah Ta'ala itu yang memberi pahala setiap orang. Nah, ini ada yang diberi banyak, diberi sekian. Seperti Allah Ta'ala membagi rezeki, membagi akhlak. Begitu ya. Ada orang yang akhlaknya baik sekali. Ini sekolahnya di mana ya? Gitu ya. Sekolahnya di mana orang ini kok? Kalau ngomong itu enak lah, di mana sekolahnya ini? Ada orang yang sangat pinter. Ini pabriknya di mana ya? Menciptakan orang yang sangat pinter. Lah ini dungu sekali, repot. Begitu ya. Lah ini pinter sekali, di mana sekolahnya? Yang ini sangat berani. Yang ini rezekinya banyak. Anda kok bisa dapat uang banyak itu bagaimana caranya? Tidak ada caranya. Begitu ya. Itu tidak ada caranya itu. Nah, Allah kasih dia akhlak yang begitu mulia, amal soleh yang begitu banyak, ilmu begitu banyak, rezeki begitu banyak lah. Itu yang membagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana orang enjoy. Ada yang senang dengan harta yang banyak, senang dengan ilmu yang banyak, senang dengan akhlak yang mulia, senang dengan amal soleh yang banyak dia. Nah, macam-macam. Ada orang senang dia hartanya banyak. Senang dengan ilmu yang banyak, senang cari ilmu dia, senang punya ilmu. Ada lagi yang senang beramal soleh, ada lagi yang senang membela Allah Ta'ala, macam-macam. Begitu ya, Allah Ta'ala yang membagi. Di mana setiap orang senang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaknya kita memilih yang terbaik, yaitu keriduannya. Ayat 86. Wa idza huyitum bitahiyyah, fa'ayyu bi ahsana minha aw rudduha. Lihat di sini Allah Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala bercerita mengenai saling membantu dalam kebaikan. Nah, baik. Implementasinya bagaimana implementasinya? Ayat 86. Wa idza huyitum bitahiyyah fa'ayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian itu diberi tahiyah, gitu ya, dari kata-kata hayya. Nah, gitu ya. Hayyun, yang hidup. Kalau kita memberikan tahniah pada seseorang itu artinya menghidupkan dia. Nah, hayya 'alas shalah. Hayyakumullah. Nah, bukan rahimakumullah, enggak. Rahimakumullah itu kan orang mati. Nah, rahimakumullah. Ini orang hidup, hayyakumullah. Nah, bukan rahimakumullah ya, gitu ya. Ya gitu ya. Khutbah Jumat rahimakumullah, tidur semua mungkin. Nah, rahimakumullah, hayyakumullah. Nah, Allah Ta'ala memberikan sambutan kepada kalian, menghidupkan kalian, hayyakumullah. Nah, kalau ada orang memberikan tahniah kepada kita, misalnya, gitu ya, assalamualaikum, jawab assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, artinya, saya lanjutkan. Kalau ada orang memberi kepada kita suatu sikap, nah, begitu ya, balaslah dengan yang sama atau lebih baik. Misalnya ada orang bersikap tidak baik, bersikap jelek, nah, jangan dibalas dengan kejelekan. Nah, tidak boleh. Orang beriman itu wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah. Menyingkirkan, menjawab, membalas yang jelek dengan cara yang baik. Kalau kita membalas kejelekan dengan kejelekan, rusak kita. Ada orang menghina kita, kita hina, ya rusak kita. Begitu ya. Ada orang tidak menyapa, ya tidak saya sapa, ya rusak kita. Kita dirusak oleh orang yang rusak. Kita dirusak oleh orang yang rusak, orang yang sakit jiwa. Ya, begitu ya. Orang yang sakit jiwa, jiwanya rusak, kemudian dia menunjukkan sikap yang jelek, saya balas. Dia tidak mau menyapa saya balas lah. Gitu ya. Akhirnya kita dirusak oleh masyarakat. Jangan. Ada orang tidak ngasih salam, kalian balas dengan berikan salam. Nah, afsus salam, salam, sebarkan salam. Nah, wasilul arham, nah, gitu ya. Sambunglah silaturahmi. Nah, gitu ya. Wassallu billaili wan nas sunniyam. Salat malam waktu manusia tidur, tadkhulul jannah bisalam. Lah, masuk surga dengan selamat. Begitu ya. Ada orang tidak ngasih salam, tidak ngasih salam. Ada orang memutus silaturahmi, kita sambung. Laisal wasil
bil mukafi. Jadi maksud silaturahmi itu bukan mukafi. Gitu ya. Kalau dia baik, saya baik. Dia tidak ngundang, saya tidak ngundang. Tidak. Begitu ya. Tapi kita hubungi dia. Ya nanti hal lebih halal loh. Setahun sekali. Bukan setahun sekali. Begitu ya. Dimanapun, kapanpun, kita menemukan kesempatan, kita hubungkan. Sesuatu yang tidak terhubung. Sesuatu yang tidak terhubung kita hubungi. Karena kita orang baik. Karena kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu orang baik. Begitu ya, saya mendahului. Saya yang mendahului berbuat baik. Untuk mengajari dia, mendidik dia di dalam berbuat baik. Begitu. Aurudduha, dijawab dengan yang sopan. Kalau tidak bisa dengan lebih baik, sama. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in hasiba. Allah Taala itu menghitung semuanya. Perbuatan kita dihitung. Misalnya begini, ada seorang memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Nabi jawab 10 kebaikan. Lagi orang datang, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi katakan 20. Lagi orang datang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan 30. Jadi hendaknya kita itu harus semakin banyak berbuat baik karena kita butuh dengan kebaikan. Begitu ya. Kita banyak berbuat baik karena kita butuh dengan kebaikan. Begitu ya. Apalagi khususnya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada kita. Kita beri kebaikan kepada mereka. Misalnya kita ke rumahnya, lah, bagus ini sudah dikasih aqua kita. Nanti Anda ke rumah saya ya, saya kasih teh adeni, saya kasih, juadawalu, riaya, masa dikasih gabin, kasih aqua, madu mongso, srikoyo, supaya ganteng gitu loh. Begitu ya, kalau seperti tawar ya, tidak usah lebaran. Begitu loh. Biasa kan makan enak supaya kita tuh ganteng. Gitu ya, supaya ganteng. Loh kok mewah ya? Ini setahun sekali ya. Begitu ya, supaya kita tuh hati kita baik. Karena yang masuk juga baik, istimewa lah. Kenapa ada uangnya kok? Gitu ya. Kalau ada uangnya tuh tunjukkan. Ini. Gitu ya. Enak ya semuanya. Yang saya kaya kok lah. Jangan hemat-hematan. Gitu ya. Akhirnya beli obat akhirnya. Begitu loh. Itu penting kita pahami. Keluarkan. Tunjukkan kepada orang saya bisa kok. Gitu ya. Supaya perbuatan kita itu ditiru orang lah. Setidaknya. Dan kita pun senang. Anda, saya senang kok. Saya senang memberikan apa yang terbaik buat orang. Sebagaimana saya memberi untuk diri saya yang terbaik, saya pun berikan kepada orang yang terbaik lah. Begitulah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah saya lanjutkan pada pertemuan yang akan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.